Salam properti, saya Rizka Martina, founder Heka Group. Baiklah Pak Ibu, di sini saya kembali menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara baca sebelum video ini, di mana ada dua pertanyaan berbeda tapi sama sebenarnya. Berbeda karena nanti saya jelaskan. Nah, kenapa saya sampaikan sekarang saya sudah founder Heka Group? Karena kebetulan sekarang sudah ada beberapa anak-anak perusahaan Heka bukan hanya di pengembang properti. Kebetulan di anak-anak perusahaan itu atau ada perusahaan tersendiri juga yang tidak ada saham Heka di dalamnya, tetapi saya termasuk akta personal garanti yang menjamin perusahaan tersebut. Maka sekarang di semua perumahan kebetulan bukan saya lagi CEO-nya, tetapi di holding masih saya sebagai CEO-nya. Kenapa saya sampaikan Heka Group? Karena sekarang saya tidak lagi bergerak hanya di developer properti. Saya juga bergerak di jasa pembebasan lahan, kontraktor, saya juga bergerak di interior. Apakah dia interior, furniture, kebetulan kami sudah memiliki pabrik interior dan furniture sendiri. Kemudian saya juga bergerak di jasa debt collection. Kalau Bapak Ibu pernah dengar debt collection, nah kenapa kami buka jasa itu? Karena saya juga memiliki koperasi. Jadi koperasi itu bergerak di simpan pinjam. Waktu saya pelajari business finance, kita tidak bisa hanya berfokus pada pencairan. Karena pada akhirnya menurut saya, karena saya juga masih terus belajar bisnis finance, roh sebenarnya adalah penagihan. Jadi waktu saya belajar skema-skema penagihan sampai akhirnya saya membuka perusahaan khusus jasa penagihan. Begitu juga jasa pengamanan aset, jasa pembebasan lahan di perusahaan-perusahaan itu. Nah, jadi termasuk di finance tadi di dalam bentuk koperasi ataupun bentuk badan usaha yang menampung dana-dana membiayai bisnis-bisnis, bukan hanya bisnis developer properti. Dan di koperasi tadi sebagai koperasi simpan pinjam. Jadi ada beberapa PT yang mungkin saya belum bisa sebutkan di sini semua, tetapi di sini kita ngobrol ataupun mohon maaf di sini saya berbagi pertanyaan sekitar properti dulu. Baiklah. Tadi Bapak Ibu bisa baca pertanyaan-pertanyaan, ada dua pertanyaan berbeda tapi sama. Intinya apa berbedanya, apa samanya? Dia sampaikan kalau tanah kita lagi di bank, apakah bisa kita bangun perumahan? Itu pertanyaannya yang sama. Apa bedanya? Yang satu, bagaimana kita buat tanah itu jadi perumahan sementara sertifikatnya di bank. Yang satu, saya punya tanah tapi sertifikat di bank. Bagaimana bangun perumahan? Apa bedanya dari dua pihak ini? Yang ini sama seperti developer pada umumnya. Tanah itu belum balik nama, belum sertifikat ke nama si pengembang. Ini yang pertama. Yang pihak kedua sudah nama dia nih. Sudah nama dia, itu bedanya. Yang ini belum balik nama, yang ini sudah balik nama. Dua-duanya ada di bank sertifikatnya dan dia mau jadikan perumahan. Baiklah Pak Ibu, apakah kondisi begitu bisa kita bangun perumahan? Makanya saya jelaskan dulu. Karena di lapangan ini memang tergantung kebijakan masing-masing bank. Tetapi secara prinsipnya bisa berbeda tergantung kondisi yang akan saya jelaskan. Nah, jadi kondisi yang akan jelaskan ini secara general, secara khusus itu pada waktu ke bank nanti akan kelihatan lebih detailnya. Nah, jadi di sini saya jelaskan. Kalau tadi yang pertama, tanahnya belum nama dia. Apakah itu developer badan usaha, di mana sertifikat atas nama badan usaha, apakah itu developer pribadi? Artinya apa? Misalnya masih atas nama Lausen Yuk misalnya, sertifikatnya. Dibeli nih sama ibu, misalnya ibu Tini lah begitu. Ketika dibeli sama ibu Tini, diadakan akta jual beli dong, karena kan balik nama pribadi. Kalau tadi dibeli oleh PT Jaya Perkasa Nusantara misalnya, maka dibuatlah namanya akta pelepasan hak. Itu bedanya akta jual beli dengan akta pelepasan hak. Jadi pada waktu dia beli itu, supaya bisa akta jual beli, supaya bisa akta pelepasan hak, maka dia pakai uang bank, kan seperti itu kira-kira. Tapi sampai di tahap ini, dia belum, saya ralat, dia belum ingin buat perumahan. Ketika sudah masuk ke bank itu sertifikat,
oleh notaris bank diproseslah dia jadi sertifikat ke nama peminjam yang Ibu Tini tadi, kan begitu. Ketika diproses Ibu Tini bilang, tolonglah aku mau buat itu perumahan. Hai bang, boleh nggak? Bang udah terlanjur cairkan duit nih. Itu dia kondisinya. Kalau yang ini tadi udah nama dia pribadi, misalnya kalau yang tadi nama Bu Tini dapat uang dari bank beli tanah di akta jual belikan ke Bu Tini atau dari PT Jaya Properti di ASBN ke Jaya Properti, itu ada proses balik nama. Kalau yang satu lagi udah di bank. Tiap bulan bayar bunga atau bayar hutang pokok lain-lain. Nah, apakah ini bisa dibangun perumahan? Pertama kali, untuk para bank juga saya sampaikan, supaya aman sebaiknya ada surat dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu atau Dinas PUPR atau Dinas Perumahan, dinas terkait, karena nama-nama dinasnya bisa berbeda-beda dia di berbagai daerah karena otonomi daerah. Intinya surat itu menyampaikan bahwa ini adalah zona kuning untuk perumahan. Itu dulu. Nah, jadi Bapak Ibu tadi pun yang mau mengembangkan, pastikan dulu nih, kalau kan hanya bermohon saja, memohon informasi saya pemilik lahan ini dasarnya AJB atau dasarnya adalah SPH yang tadi ke PT Jaya atau AJB ke Ibu Tini tadi atau yang tadi sudah milik saya, sudah nama saya mohon informasinya dong, dibuat di surat. Dibuat surat, apakah ini zona apa nih? Zona kuning, zona hijau, atau zona ungu, komersil, dan lain-lain. Nah, ketika dibuat itu zona kuning, pastinya sudah aman nih Bapak Ibu bisa bangun perumahan. Selanjutnya misalnya yang tadi nih, dua-dua ini sudah masuk ke bank sertifikatnya. Maka pencairan tahap satunya atau pencairan totalnya, kalau ya biasa kalau bukan perumahan, pencairan total tuh kredit pertama kali. Misalnya kita sampaikanlah, misalnya pencairan totalnya itu 60 miliar. Cairlah dia tuh 60 miliar. Tanahnya ternyata dia untuk beli tanah tuh bukan buat bangun perumahan, bukan buat perizinan, bukan buat infrastruktur lapangan tuh, hanya untuk bebaskan lahannya. Karena kan bisa saja lahan itu kan 50 kita, 50 bank, itu kan bisa saja. Nah, lalu seiring jalannya waktu tadi, pertanyaannya, apakah bank mau? Dalam kondisi udah cair 60 miliar. Apakah bank mau nih? 60 miliar itu jadinya dibangun perumahan. Sejauh dari situ, dari tanah itu dikelola bisa menjadi perumahan, bisa. Pertanyaannya yang tadi, tapi kan Bu sertifikatnya di bank, tapi kan Bu legalitasnya di bank. Nah, jadi Pak Bu, maka tadi Ibu Tini yang tadi sertifikat atas nama Lausen tadi sudah pindah sertifikatnya ke bank, atau Bapak yang satu lagi yang memang udah nama dia dan sertifikat di bank, datanglah ke bank. Baik Anda developer pribadi atau badan usaha, datang ke bank, sampaikan. Di dalam pencairan kredit pasti ada perjanjian kredit. Di situ kelihatan tuh, tahap 1 sudah cair 60 miliar, bayar bunga per bulan sekian, kan begitu. Nah, jadi sampaikan, bayar bunga per bulan sekian. Sampaikan, oke, saya bisa bayar bunga per bulan misalnya 600 juta. Kalau gitu hitung bunga 1% dari 60 miliar kan 600 juta. Oke, saya bisa nih bayar bunga 600 juta per bulan. Atau section kedua, saya udah nggak sanggup. Ada nggak yang begitu? Ada. Saya udah nggak sanggup. Pemasukan saya dari bisnis yang sana lagi berat. Bagaimana kalau saya jadikan perumahan biar ada pemasukan tambahan? Kan begitu. Itu bisa-bisa saja. Yang penting pertama, jaminlah kelancaran kredit itu. Itu satu. Kalau memang udah berat, biasanya kalau lagi lancar, biasanya nih kalau ada hal-hal tertentu ya kembali ke bank. Kalau dia lancar agak-agak jutek bang, janganlah kalau bapak ibu masih ada di sana. Nah, tapi kalau bapak ibu bilang lagi berat, diprediksi akan macet, tolonglah ada sumber yang lain, bisa nggak? Nah, itulah negosiasinya. Karena tidak ada yang memberatkan bank, sertifikat masih dia pegang. Daripada lelang, daripada macet, bank bisa jadi menyetujui. Oke? Bagaimana tahapan legalitasnya? Bagaimana kondisi perjanjian kredit tadi? Yang pertama Pak Bu, buat dulu kesepakatan dengan bank. Hitam di atas putih. Setuju, diizinkan jadi perumahan. Kalau ke bank BTN, namanya KPL KYG. Kalau di BNI, kredit Yasa Gria. Ada di BPR ya namanya itu kredit lah, kredit perumahan. Nah itu bisa, jadi ketika satu sertifikat induk, kan sekarang namanya sertifikat elektronik. Nah, ketika satu sertifikat induk tadi dipegang bank, maka bank akan membuat surat ke Badan Pertanahan Nasional.
dan juga kepada kita yang peminjam atau debitur namanya, debitur, bahwa mengizinkan pecah sertifikat. Misalnya ada dari 60M tadi ada 6 hektar, 600 rumah. Misalnya Bapak Ibu mau tahap 1 jangan 600 langsung lah. Hepengnya duitnya ini masih tipis. Ya udah 100 rumah dulu dipecah atau 50 dulu dipecah. Itu bisa. Jadi nanti bank akan membuat surat. Kami seperti itu. Sertifikat dijaminkan, bank buat surat. Nanti pecah, dan pecahan itu yang mengurus adalah notaris bank. Apakah Bapak Ibu sendiri bisa mengurus? Bisa, percepatannya di BPN minta tolong supaya dipercepatlah prosesnya. Karena ini kan banyak orang ini, jadinya 100 kan jadi banyak orang. Boleh negosiasi ke BPN kalau BPN mengizinkan. Nah jadi legalitasnya adalah tadi itu. Namanya bank membuat surat. Setelah surat itu diterima, diuruslah ke BPN. BPN pecah. Nah di dalam sertifikat yang dijaminkan ke bank ada namanya hak tanggungan. Kalau dulu hak tanggungan ini ada sertifikat, ada namanya sertifikat tanggungan. Kalau sekarang tidak, ada sertifikat, ditempel situ, SHT hanya kertas kecil. Lalu ada sertifikat elektronik lagi, sertifikat hak tanggungan. Jadi sekarang sudah sangat simpel. Jadi ketika dia bawa satu sertifikat itu ke bank, ketika satu sertifikat dibawa ke bank, sudah pecah misalnya 100, satu sertifikat itu, mohon maaf, dibawa ke BPN, sudah pecah misalnya 100, maka BPN mengembalikan. Yang tadi 6 hektar dicoret BPN, serap, misalnya 1 hektar, misalnya 100 unit itu 1 hektar, dicoret oleh BPN. Sisa luas misalnya 5 hektar. Berarti 1 hektar sudah dipecah. Ada nanti keterangannya di sertifikat itu. Dikembalikanlah itu kepada bank. Pada waktu dikembalikan ke bank, sertifikat itu kalau tidak dijadikan jaminan yang ke bank, itu bersih dia. Tapi kalau ada jaminan, ada tadi namanya hak tanggungan elektronik. Maka semua pecahan yang 50 atau 100 pecahan tadi pun ada tulisannya terpasang HT elektronik. Itu dia Pak Bu ya. Jadi ketika sudah pecah dikembalikan lagi ke bank pecahan itu. Nah bagaimana perizinannya? Perizinan tidak ada kaitannya apakah sertifikat Bapak Ibu itu ada di bank atau tidak. Legalitas yang urusannya dengan Badan Pertanahan Nasional yang ada kaitannya. Tapi perizinan yang urusannya dengan Pemda, dengan perizinan bangunan gedung, izin UKL, UPL, AMDAL lain, itu tidak ikut campur Pemda. Tetapi kalau perihal legalitas hak kepemilikan, itu Badan Pertanahan Nasional. Nah jadi itulah dia, untuk memecah sertifikatnya tadi menjadi 100, 600 harus ada dong block plan, site plan, master plan, apapun namanya, rencana rumah tapak yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Diuruslah Pak Bu. Yang apakah namanya rencana tapak, site plan, block plan, apapun namanya, diterbitkan. Setelah diterbitkan oleh Pemda, barulah bawa itu ke Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar pemecahannya. Jadi sisanya Bu 500 lagi bagaimana? 500 lagi nanti unit yang belum pecah, nanti bank tersebut buat surat lagi. Kan misalnya Bapak ini udah duitnya udah banyak nih, udah bisa kita pecah. Misalnya per unit pecah 4 juta kali 100 400 juta misalnya. Kan kadang ada yang hemat nih karena harus bayar bunganya kan. Oke, kita pecah dulu 50 atau 600 kali 4 juta kan misalnya 2,4 miliar. Kita baru punya budget misalnya 400 juta, 100 dulu. Nah, ketika berjalan waktu, uangnya udah banyak lagi nih, maka dia pecah lagi. Tetapi apakah ini aman untuk konsumen? Sangat aman. Kenapa? Di dalam pencairan akad KPR, nggak seluruhnya itu dicairkan oleh bank kepada developer. Dia tahan uang untuk balik nama, dia tahan banyak itu. Bahkan kalau di totalnya itu bisa 10 hingga 20% dari nilai plafon KPR-nya. Kalau misalnya orang itu KPR-nya 1 M rumahnya, paling dicairkan 800. 200 itu nanti ketika 800 itu ketika rumah udah jadi ya. Kalau rumah belum jadi, cairkan tahap 1 itu sedikit, paling hanya 20%. Bahkan kadang nggak dicairkan 20%, tunggu ada dulu itunya apanya katanya, fondasinya baru cair duit. Itu pun nggak 20%. Jadi yang kita bicara tadi 80% itu ketika rumah udah jadi semua. 20% ditahan. Nah, pada waktu ditahan, sertifikatnya ada di bank, konsumen aman. Kalau si developer One Prestasi, notaris yang pegang sertifikat itu notaris bank. Langsung dia ambillah dari uang itu, mengerjakan balik nama sertifikat. 20% tahan bank itu termasuk pajak-pajaknya, biaya notarisnya semua dia tahan. Jadi sangat aman. Dibandingkan kalau developer pegang sendiri pun bisa aman juga. Bisa aman, dia serahkan ke bank proses. Jadi ini sama-sama aman. Baik Bapak Ibu mainkan sertifikat di posisi di bank
aman. Jadi misalnya sertifikat ini di bank A, akad KPR di bank B. Nilainya tadi misalnya harga jual rumahnya 1 M. Untuk menebusnya, misalnya untuk menebusnya adalah nilainya, kalau tadi hutangnya misalnya 6 miliar, dibagi 600. Berarti nebusnya 100 juta, Pak. Jadi dari pencairan tahap 1 yang misalnya 200 juta, dipotong langsung 100 juta masuklah ke bank yang pegang sertifikat. Bank yang pegang sertifikat pemula terima, baru dia serahkanlah yang namanya roya. Roya itu artinya HT yang tadi, hak tanggungan tadi yang ditempel, dilepaskan oleh Badan Pertanahan Nasional. Yang berhak melepasnya adalah Badan Pertanahan Nasional melalui surat roya dari bank yang pasang HT pertama. Setelah lepas, setelah diterima oleh bank yang menyalurkan KPR, maka termasuk dia terima surat roya, dilepaslah HT-nya itu, dipasang HT yang baru. HT yang di sini tadi atas nama pengembang, HT yang di sini udah atas nama konsumen. Artinya sekarang konsumen itu yang berhutang ke bank, bukan lagi developer. Developer sudah tebus, sudah bayar melalui apa? Uang akad KPR tadi. Jadi nggak ada masalah Pak, Bapak Ibu mau dia di bank ataupun tidak, mau diproses jadi perumahan boleh. Yang penting tadi itu zonasinya pastikan perumahan. Demikian Bapak Ibu, semoga ini membantu. Salam properti, salam.